Sebetulnya kasus ini mulai meningkat ketika penyelenggaraan kembali F1 di Singapura. Kita ketahui memang itu menyebabkan pengumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Jumlah penonton dalam balapan ketika itu mencapai 302.000 orang. Dan setelah itu memang kasusnya meningkat, tetapi jumlah kasusnya naik turun fluktuatif, pernah 11.000, pernah 14.000, tapi pernah turun kembali ke 6.000. Dan setelah dicoba diidentifikasi, memang ada varian baru tadi sampaikan oleh Bram, XBB ini yang memang lebih menular, tapi memang dampaknya tidak terlalu eh, tidak terlalu keras. Ini mild saja. Umumnya orang hanya seperti flu, bahkan apa eh, eh, rasa itu juga tidak berubah. Jadi di Singapura yang dilakukan adalah warga yang memang ketika tes ART positif diminta untuk istirahat saja di rumah. Oke, Pak Tommy, untuk warga negara Indonesia yang terinfeksi dari XBB ini boleh diupdate Pak jumlahnya di sana? Ya, sebetulnya seperti di KBRI, ketika Delta varian sampai 1,5 tahun hanya satu orang staf yang tertular. Tetapi setelah Omikron, umumnya sekarang sudah tertular, dan tapi sekali lagi jumlahnya tidak, atau kemudian dampaknya tidak terlalu berat sehingga hanya butuh istirahat. Di Singapura sendiri peraturannya adalah ketika Anda merasa atau hasil ART-nya positif diminta untuk tinggal 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Setelah 7 hari hasil tes ART-nya kalau negatif itu dianggap sudah tidak menular kembali. Jadi umumnya sekali lagi mild sekali, simptomnya, gejalanya itu sangat ringan dan seperti flu biasa. Ada angkanya Pak Tommy untuk warga negara Indonesia yang telah terkonfirmasi positif di virus XBB ini? Wah, kami tidak mendata kembali karena sekali lagi Singapura juga kalau orang sudah positif ART tidak perlu melapor, hanya cukup diminta untuk istirahat di rumah selama 7 hari maksimal. Pak Tommy, kita ketahui bersama di mana Singapura juga setelah masuk status endemi, apakah dengan meledaknya kasus XBB ini juga akan mengganggu begitu status dari endemi Singapura sendiri, dan sejauh ini bagaimana respon kebijakan pemerintah di sana? Sejauh ini tidak ada perubahan kebijakan. Yang dilakukan oleh pemerintah Singapura seperti yang disampaikan oleh Mas Diki adalah mengedukasi masyarakat bahwa ada varian baru, dan kemudian diminta kepada mereka yang belum pernah terinfeksi, karena kalau orang sudah terinfeksi mempunyai imunitas 6 bulan, tetapi kalau belum terinfeksi diminta untuk melakukan booster. Nah, mulai hari Senin yang lalu Singapura sudah mempergunakan atau memperkenalkan pada masyarakat vaksin yang baru, bivalen, yang katanya sudah mengandung antisipasi untuk Omikron, yang itu sekarang sedang digalakan, terutama untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa kita harus memperkuat imunitas diri, termasuk kalau sudah lebih dari 6 bulan booster yang pertama diminta untuk booster kembali. Tetapi kalau mereka yang selama periode ini terinfeksi nunggu 6 bulan untuk kemudian di booster. Sekali lagi yang booster yang terbaru yang bivalen ini sekarang sudah bisa dimintakan di beberapa rumah sakit atau klinik yang ada di Singapura, dan seperti vaksinasi yang sebelumnya juga gratis. Oke, baik Pak Tommy, ini menarik Anda kita bicara terkait tingkat vaksinasi, Anda kita merujuk juga pada data tingkat vaksinasi anak di Singapura. Sejauh ini capaiannya seperti apa Pak Tommy? Vaksinasi Singapura sudah di atas 95%, bahkan boosternya juga di atas 80%. Karena itu sekarang yang didorong adalah booster yang kedua, menggunakan vaksin yang baru yang tadi saya katakan, bivalen, yang sudah di-approve oleh Badan Penggunaan Obat di Singapura, dan mulai Senin yang lalu sekarang sudah beredar di tengah masyarakat. Oke, baik. Tapi untuk vaksinasi anaknya, apakah memang juga sudah mencapai capaian vaksinasi dewasanya, Pak Tommy? Sudah di Singapura, kecuali bayi ya. Jadi kalau anak-anak semua sudah vaksinasi. Karena itu sekali lagi kalau melihat jumlah mereka yang harus dirawat di rumah sakit,
jumlahnya masih terkendali, bahkan penggunaan ICU juga sangat rendah. Karena itu yang tadi saya katakan, Singapura masih menerapkan kebijakan yang berlaku sebelumnya. Mereka yang positif karena ART, karena sekali lagi di Singapura tidak ada tes PCR, orang hanya cukup ART kalau merasa badannya ada sesuatu gejala, kemudian ART kalau dia positif dia diminta melakukan isolasi mandiri di rumah selama minimal 7 hari, setelah itu mereka boleh berkegiatan.